Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, afwan. Ada yang ingin masuk Islam. Alhamdulillah. Baru kita bahas. Alhamdulillah. Baik, disiapkan dulu kalau sudah siap. Oh, ini perempuan ya, Mbak Olivia Catherine. Ada di sini? Ada. Oh, sudah siap? Oh, baik. Boleh dijeda sebentar, Bu, Pak? Ya. Bismillah. Boleh saya minta datanya dulu, disiapkan dulu datanya ya, nggak usah maju banyak ke sini. Ya, banyak wajah-wajah yang harus diwaspadai di depan. Saya minta datanya, saya teruskan sambil tolong diminta. Ya, di situ aja di dalam, kemudian mic-nya di dalam. Ya, karena beliau perempuan, kita jaga kehormatan beliau, ya supaya saya cukup mendengar suaranya. Mohon di datanya dulu ya. Saya pinjam KTP-nya mungkin sebentar supaya saya bisa ketahui. Jangan-jangan nanti begitu saya sapa Pak Surya yang jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Mbak Olivia mendengar suara saya? Terdengar? Bisa dijawab kalau terdengar? Iya. Oh, baik ya. Baik. Namanya Olivia Catherine ya? Iya. Baik ya. Gak apa-apa, yang penting suara terdengar ya. Ya. Tak melihat gak ada masalah, yang penting hati tersambung. Oh. Alamat Pondok Pinang, betul ya? Iya betul Ustaz. Baik. Mohon izin, ini dari Kristen Protestan? Iya. Baik. Tanggal lahir Jakarta 19 Oktober 1988. Ayah masih ada? Ada. Ibu? Ada. Tahu mau masuk Islam? Ibu tahu, karena bapak saya sama ibu saya udah pisah. Oh, baik. Kenapa mau masuk Islam? Karena saya melihat di agama saya yang lama itu kurang sreg gitu. Kalau di Al-Quran kayak saya dengarkan dari YouTube gitu, khotbah gitu, kalau bahasa dan tulisan itu nggak bakal bisa berubah gitu. Baik. Yakin Mbak? Ya? Yakin mau masuk Islam? Yakin. Baik. Mohon izin, saya mengingatkan sebentar, termasuk bagi teman-teman hadirin semua, Mbak Olivia, ada 3 keterangan dalam Al-Quran bagi setiap orang yang ingin memutuskan masuk Islam, dan 3 hal ini mutlak kemudian harus diketahui, diyakini, baru kemudian diputuskan. Yang pertama, Al-Quran memberikan pesan tidak boleh seorang masuk Islam ada unsur paksaan sedikit pun. Terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan bagi seseorang yang masuk ke dalam ad-din atau menunaikan amalan-amalan dalam ad-din. Yang dimaksud ad-din di sini Islam, Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Karena itu saya ingin memastikan kata Al-Quran, masuk Islam harus ada kesadaran yang paling dalam dari hati, tidak boleh ada unsur paksaan baik lembut ataupun kasar. Baik Mbak Olivia, ada yang paksa untuk masuk Islam? Nggak ada. Yakin? Yakin. Baik ya, itu lihat CCTV di situ, barangkali ada wajah-wajah yang pernah memaksa, tidak ada? Tidak ya, tolong Bapak Ibu saksikan ya, bahwa beliau murni dari pribadinya ingin berislam. Dan yang kedua, mohon maaf, ya di Islam tentunya ada ibadah, seperti di kepercayaan lain ada ibadah, dan kalau sudah masuk Islam, kata Allah, ini wajib menunaikan ibadah itu, yang dengan ibadah itu diharapkan kita menjadi lebih baik. Ada sholat, ya, ada puasa, kemudian juga nanti kalau ada peluang, ada umrah, ada haji, yaitu ada di Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang telah masuk Islam beriman, maka dengan imanmu itu kamu harus beribadah ya dengan kemampuan kamu secara menyeluruh. Mbak Olivia, yakin mau masuk Islam? Yakin. Siap nanti menunaikan sholat? Siap. Kalau bangun pagi jam berapa? Jam 3:30. Oh, 3:30, Masya Allah, luar biasa ya. Itu udah siap
Pertahankan ya Mbak ya. Ya, nanti ada sholat subuh ya. Nah, tapi 4:30, kalau 3:30 belum subuh ya. Nanti insya Allah ya bisa tahajud. Baik. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ibu agamanya apa? Kristen. Masih Kristen, baik. Ibu mengizinkan Mbak masuk Islam? Mengizinkan karena kebetulan kan suami memang muslim, jadi dibilang kalau imamnya kamu bisa bawa olive juga semakin membaik, kenapa enggak gitu. Baik, baik. Alhamdulillah. Sudah ya. Nah, ini ada ketentuan terakhir sebelum saya bantu untuk syahadatkan di Quran surah ke-31 Bapak Ibu ayat 14 sampai 15. Khususnya di ayat ke-15-nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kamu sudah berislam, kemudian dibawa oleh orang tua untuk dipaksa ikut kembali kepercayaan semula, kalian tolak dengan cara yang lembut. Tapi kalaupun sudah berislam, jangan putuskan hubungan kekeluargaan dan pergaulan dalam pergaulan dunia. Tetap berbuat baik kepada ibu ya. Kalaupun sudah masuk Islam, ada rizki bagi dengan suami, ada makanan antarkan, ada kelebihan suguhkan dan tampilkan kepribadian Islam yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi hidayah bagi ibunda insyaAllah. Siap? Ya. Baik, saya akan bantu, ikuti saya. Mohon izin ucapkan dengan hati dan tolong pelan-pelan saja. Ya, jangan terburu-buru, pelan-pelan ikuti dan mudah-mudahan dilancarkan insyaAllah. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika nabiy sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adha bika anhu rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dipermohonkan Rasulullah Muhammad SAW, dan kami berlindung dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina wal maghfirah khasatan ya Allah li ukhtina Olivia Catherine. Allahumma taqabbal minha syahadataha wa taqabbal minha islamaha wa fiqha ya Allah tuwala hayatiha. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ketakwaan yang tinggi, keimanan yang kuat dan kedekatan denganmu. Khususnya kami mohonkan kepada saudari kami Olivia Catherine, ya Allah, mohon terima syahadatnya, mohon terima keislamannya, bimbing ia selama hidupnya, yasirlah ya Allah fi jami'i hayatiha. Ya Allah, mudahkan semua urusan kehidupannya. Al-haqqa ya Allah bis-salihin ma'alladina amta 'alaihim nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, dekatkan dia dalam lingkungan orang-orang yang saleh, teman-teman yang baik, keluarga yang baik, dan mohon satukan ya Allah di kemudian hari dengan orang-orang terbaik bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, orang-orang saleh, orang-orang jujur dan kalangan para syuhada. Allahumma inna nakhusuka ya Allah bu Eli Megawati, Allahumma hdiha ya Allah kama hadaita li bintiha. Ya Allah, kami khususkan kepada ibunda dari Olivia Eli Megawati. Allahumma seperti Engkau anugerahkan hidayah kepada putrinya, anugerahkan hidayah kepada ibundanya ya Arhamar Rahimin. Kuatkan ya Allah hatinya untuk bisa memeluk Islam bersyahadat. Ya Allah, tunjukkan kepadanya kekuatan dan kebenaran Islam.
Ya Allah anugerahkan ya Allah, ya Allah anugerahkan ya Allah, ya Allah anugerahkan ya Allah pertemuan kepada keluarga besar mereka di akhirat seperti Engkau telah pertemukan dan satukan mereka di dunia. Allahumma alhiqna ma'ahum ya arhamar rahim fi rahmatik. Ya Allah seperti Engkau berikan anugerah kemuliaan kepada Olivia Catherine, anugerahkan pula ya Allah kemuliaan yang sama kepada kami. Hamba-hambamu anugerahkan rahmatmu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ya Bang Olivia sudah masuk Islam. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mohon izin saya mengingatkan ke Mbak Olivia dengan mengucapkan syahadat ya, sudah sah ya untuk masuk Islam. Kemudian tidak ada hal-hal yang lain. Masuk Islam tidak bayar, ya, masuk Islam juga tidak ada yang rumit. Cuma nanti secara administratif pihak masjid akan membantu untuk memberikan surat keterangan yang mungkin nanti bisa digunakan untuk keterangan identitas atau yang lainnya. Terima kasih Mbak Olivia, selamat, mudah-mudahan bisa mendapatkan hal yang baik ya, dan tolong konsisten dalam keislaman dan gak boleh keluar ya. Kalau sudah masuk, pintu satu-satunya yang hanya boleh masuk dan gak bisa keluar cuma Islam. Yang lain silakan. Masjid, masuk, keluar lagi. Ya Anda bertamu ke rumah orang, bertamu masuk, keluar lagi. Jadi jangan di situ terus gak pulang-pulang gitu kan. Tapi kalau Islam tidak, masuk, gak boleh keluar lagi. Pintu Islam itu begitu. Hanya didesain untuk masuk, gak bisa keluar. Makanya kalau ada orang yang mendobrak paksa kemudian keluar, maka dia kemudian coba untuk ditarik kembali. Kenapa? Karena khawatir keluar dari nilai-nilai kebaikan yang telah ia dapatkan. Bapak Ibu misalnya begini, maaf sekali, saya kasih ilustrasi begini. Anda punya anak, Bapak Ibu sedang tidur, tiba-tiba kebakaran misalnya. Ya, terus apinya semakin besar. Anak itu santai aja, entah mimpi apa gitu. Ya, kebakaran masih tidur aja. Nah, bangun, nggak bangun juga. Tidak ada pilihan lain kecuali menarik dia untuk keluar. Saya mau tanya, Bapak Ibu tarik nggak anak itu? Diseret keluar. Kenapa? Takut terbakar. Nah, maka saya katakan kepada Anda, neraka itu lebih kuat. Neraka itu lebih dahsyat. Ya, dan keburukan ancaman itu lebih kuat. Karena itu, ketika seseorang akan menjauh dari pintu keislaman, kita tarik dia supaya tidak terjerembab. Paham sampai situ? Baik. Dan diantara cara untuk menguatkan keislaman adalah mempelajari hukum-hukumnya. Orang yang dekat dengan Allah, zikirnya kuat kepada Allah, maka yang pertama akan ada ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, semakin kenal dan dekat dengan Allah. Yang ketiga, semakin meningkat kemudian keilmuan dan kecerdasannya. Nah, karena itulah